Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat siang semuanya, apa kabar? Selamat merayakan hari yang spesial ini bersama keluarga dan teman terdekat. Tetap menjaga kesehatan kalian ya untuk keselamatan bersama dan merayakan hari Fitri ini bersama keluarga. Nah, hari ini kami akan memberikan sajian informasi yang paling update dan terpopuler untuk kalian pada serba-serbi lebaran. Mulai dari tradisi lebaran, sajian makanan lebaran, kue khas lebaran, tempat wisata populer. Semua itu akan kami rangkum selama 20 menit ke depan hanya di Instant News Highlight. Check it out! Di tahun 2021, lebaran yang kita jalani tidak jauh berbeda pada lebaran di tahun 2020. Kita yang dituntut untuk tidak mudik ke kampung halaman membuat kita harus dapat membendung kerinduan kita para keluarga tercinta di kampung halaman guna mencegah penyebaran COVID-19 semakin meluas. Berikut tradisi Hari Raya Idul Fitri di Indonesia yang selalu dirindukan. Takbiran. Mengumandangkan takbir menjelang Idul Fitri merupakan amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah. Hal ini pun menjadi sebuah tradisi tersendiri di berbagai negara termasuk Indonesia. Pada malam lebaran, umat muslim di Indonesia biasanya tumpah ruah ke jalan atau ke masjid untuk mengumandangkan takbir. Takbiran biasanya dilakukan oleh masyarakat. Kegiatan ini juga biasanya dilakukan oleh tabuhan beduk yang begitu khas. Tradisi ini menunjukkan kebersamaan antar sesama muslim di hari raya. Berbeda dari tahun sebelumnya, tahun 2020-2021 ini hanya dilakukan oleh maskot masjid saja dan berkeliling di keliling desa setempat saja. Mudik. Tradisi Hari Raya Idul Fitri di Indonesia yang paling terkenal adalah mudik. Tradisi ini begitu fenomenal dan terus dilakukan tiap tahunnya. Mudik adalah kegiatan para perantau untuk kembali ke kampung halamannya. Transportasi yang digunakan untuk mudik pun dapat berupa pesawat terbang, kereta api, kapal laut, bus, serta kendaraan pribadi seperti mobil dan sepeda motor. Bahkan beberapa transportasi seperti truk atau bajai juga kerap dijadikan transportasi mudik. Halal bihalal. Acara halal bihalal menjadi tradisi yang tak terpisahkan saat lebaran. Makna halal bihalal adalah kekusukan, kekeruhan atau kesalahan yang selama ini dilakukan dapat dihalalkan kembali. Artinya semua kesalahan melebur hilang dan kembali menjadi sedia kala. Halal bihalal juga merupakan salah satu kegiatan silaturahmi saat lebaran. Ketupat. Saat lebaran, terdapat hidangan khas yaitu ketupat. Dalam istilah Jawa, ketupat diartikan dengan mengaku lepat alias mengaku kesalahan. Bentuk segi empat dari ketupat mempunyai arti makna kiblat papat 5 pancar yang berarti 4 arah mata angin dan 1 pusat arah yaitu jalan hidup manusia di mana pusatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketupat biasanya disajikan bersama lauk dan makanan bersantan. Dengan demikian, ketupat ini hanyalah simbolisasi yang mencerminkan kebersihan dan kesucian hati setelah mohon ampun dari segala kesalahan. Hal inilah merupakan makna filosofi dari warna putih ketupat jika dibelah menjadi 2. THR. Tunjangan hari raya atau THR adalah uang yang diberikan perusahaan pada pekerja saat hari raya. THR digunakan untuk memenuhi kebutuhan lebaran. Namun tradisi ini juga berlaku pada masyarakat umum secara khusus pada anak-anak. Pada momen ini biasanya orang dewasa yang telah bekerja memberi salam tempel pada anak-anak. Biasanya jumlah uang yang diberikan adalah jenis uang kertas baru dengan nominal tertentu. Hal ini pula membuat aktivitas penukaran uang meningkat saat lebaran. Nah, bagaimana dengan informasi seputar tradisi lebaran tersebut? Masih banyak informasi menarik yang akan kami berikan setelah jeda berikut, jadi jangan kemana-mana, tetap di Instant News Highlight. Makanan khas lebaran di Indonesia itu tidak hanya opor ayam dan ketupat saja loh. Keduanya memang bisa menjadi hidangan utama di seluruh pelosok Indonesia. Namun bukan berarti menjadi satu-satunya makanan khas lebaran. Bagi yang tinggal di Sumatera, opor ayam dan ketupat kalah popularitasnya dengan makanan khas lebaran ala Sumatera yang sangat variatif. Demikian pula dengan makanan khas berada Sulawesi dan Kalimantan. Jika ingin mengetahui variasi kuliner khas lebaran yang dihidangkan di hampir setiap rumah masyarakat Indonesia, langsung saja berikut ini.
Ketupat. Makanan khas lebaran satu ini berasal dari beras yang merupakan makanan yang paling banyak diburu di hari raya lebaran. Ketupat atau kupat merupakan makanan pengganti nasi yang berasal dari beras yang dimasak sampai matang di dalam bungkusan daun atau plastik. Ketupat sebenarnya adalah makanan yang dimasak dalam sebuah bungkusan sehingga memiliki bentuk yang lebih padat. Ketupat juga dijadikan makanan khas di daerah lain seperti kupat tahu, kupat lebet, dan berbagai menu lainnya menggunakan kupat. Rendang. Makanan yang berasal dari Padang ini merupakan makanan yang sudah mendunia. Makanan ini bahkan dikenal menjadi salah satu makanan terenak di dunia dari negara lain. Rendang biasanya dibuat dengan daging sapi atau kerbau, menggunakan berbagai bumbu rempah. Makanan ini dihasilkan dari proses masak yang dipanaskan berulang-ulang dengan santan kelapa. Sambal goreng kentang ati. Sambal merupakan makanan yang paling banyak dicari sebagai makanan pendamping. Makanan yang cenderung pedas ini mempunyai banyak macam jenis, salah satunya sambal goreng kentang ati. Sambal ini dibuat dari kentang yang dipotong dadu, dipadukan dengan ati ampela yang juga dipotong dadu. Makanan ini cocok dimakan bersama makanan khas Indonesia lainnya. Kue nastar. Siapa yang tidak tahu nastar? Nastar merupakan makanan yang disukai setiap orang yang bisa ditemui di setiap lebaran. Kue nastar adalah kue kering yang dibuat dengan adonan tepung terigu, mentega, telur, dan vanili. Nastar dibentuk bulat dengan ukuran sekitar 2 cm yang kemudian diadon dan diisi oleh selai nanas, coklat, stroberi, atau selai lainnya sesuai selera. Makanan ini sangat identik dengan hari raya lebaran Idul Fitri. Kastengel. Selain makanan berat, kue kering juga banyak dicari pada saat hari raya. Kastengel ini merupakan makanan yang sangat banyak dicari. Kastengel merupakan kue kering yang dibuat dari adonan tepung terigu, margarin, telur, dan parutan keju. Kue ini berbentuk persegi panjang dengan panjang sekitar 3 cm yang selalu menghiasi hidangan kue lebaran pada setiap rumah, setiap keluarga. Bagaimana? Sajian yang sangat populer bukan? Hidangan khas keluarga Indonesia setiap tahun. Jangan kemana-mana, masih banyak informasi menarik yang akan kami berikan setelah jeda berikut ini. Tetap di Instant News Highlight. Hai semua. Kembali lagi bersama kita di Instant News Highlight. Hari ini kita akan membahas resep kue lebaran yang mudah dan enak ala warganet. Pastikan kamu tidak ketinggalan resepnya ya. Skuy. Hey, what's up guys? So, hari ni kita nak buat Cadbury Tart. Jom kita start. Okay, first kita perlukan 250 gram ataupun 1 blok butter yang salted ni, 2 cawan tepung gandum, 1/4 cawan tepung jagung dengan setengah cawan icing sugar. Lepas tu kita gaul sampai dia sebati, and then kita perlukan acuan tart ni. Yang ni kat kedai ada jual. Okay, lepas tu kita pump keluar kita punya tart tu, and then kita perlukan Cadbury Dairy Milk ni. Tak je dalam adunan tart tu, gulakan cantik-cantik. Tak terlalu liu jap. Okay, lepas tu bolehlah buat. Yang ni aku buat banyak-banyak, buat ramai-ramai nanti. So ini kita bakar pada suhu 170 degree Celsius selama lebih kurang 13 minit. Dan bila dah siap, sedia untuk dihidang. Okay, so everyone, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Putri salju cuma 4 bahan, cek. Hai woi, bentar lagi kan bulan puasa nih guys. Ini nih Aura pengen bikin sesuatu yang identik banget sama bulan Ramadan, yaitu kue kering guys. Ini tuh caranya gampang banget, cuma 4 bahan aja. Pasti kalian semua bisa bikin ini. Anti gagal guys, semua anak bocil juga bisa bikin ini. Jadi yang kalian butuhin itu cuma mentega, gula halus, telur, dan juga tepung protein rendah. Oh iya guys, buat resep lengkapnya bakal aku tulis di sini ya guys. Guys, kalian seneng gak sih? Karena bentar lagi bulan puasa itu akan datang. Oh, Neng Aura tuh gak sabar banget buat menanti bulan puasa tahun ini. Karena pertama kali Neng Aura bikin video masak itu gara-gara bulan puasa tahun lalu. Jadi guys, sudah hampir 1 tahun Neng Aura itu mendalami di dunia TikTok ini. Masak-masak guys, sumpah seneng banget. Oh iya guys, by the way Neng Aura juga mau nanya nih guys, nanti di bulan Ramadan Neng Aura mau upload jam berapa ya? Rencana Neng Aura itu pengen upload setiap jam 4 sore. Biar kalian tuh bisa beli bahan-bahannya dulu guys buat buka puasa. Neng Aura bener-bener butuh bantuannya, dan juga komen di bawah ya kira-kira yang ideal aku upload jam berapa. Jangan lupa follow akun ini karena Neng Aura bakal ngasih banyak banget resep di bulan puasa ini. Dan jadi deh guys, rasanya seperti Wonder Woman, enak banget.
Siapa yang suka coklat? Pertama, kalian harus siapin kacang tanah. Kacangnya disangrai, terus diaduk-aduk terus biar nggak gosong. Kalau udah matang, didinginkan, terus habis itu dipisahin deh kulitnya. Habis itu ditumbuk kasar. Kalau wanci caranya kayak gini nih. Terus taruh di wadah deh. Step selanjutnya tinggal potong-potong coklat batang. Potongnya kecil-kecil ya, biar gampang dilelehinnya. Kalau udah meleleh, tuang lelehan coklat di atas kacang. Terus diaduk-aduk sampai merata. Selanjutnya siapin Oreo dengan rasa sesuai selera. Terus masukin aja deh Oreonya ke dalam campuran coklat kacang tadi. Terus lumuri Oreonya sehingga merata tertutup dengan sempurna. Kalau udah, pisahkan dan taruh di atas wadah. Diamkan sampai coklatnya mengeras. Kalau udah mengeras, udah siap dinikmati. Bikinnya simple, bahan-bahannya gampang ditemuin dan pastinya juga enak. Selamat mencoba teman-teman. Nah, mudah banget bukan? Resepnya bisa kalian cobain di rumah untuk referensi kue lebaran yang mudah dan enak tentunya. Jangan kemana-mana dulu ya, setelah ini masih ada informasi seputar tempat wisata bersejarah yang fotogenik. Jadi tetap di Insta News Highlight. Hai semua, masih di suasana lebaran nih. Dengan kondisi pandemi seperti ini membuat kita tidak bisa berwisata bebas keluar kota maupun daerah lokal. Hal yang perlu diperhatikan adalah tetap menjaga protokol kesehatan dan menjaga kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Nah, hal inilah yang membuat beberapa tempat wisata dijaga ketat oleh petugas guna membatasi masyarakat untuk berwisata dan berlibur. Beberapa tempat wisata ditutup dan hanya diperbolehkan untuk wisatawan lokal saja. Berikut rangkumannya perbedaan suasana lebaran sebelum pandemi hingga masa pandemi COVID-19 di Siak, Sri Indrapura. Istana Siak. Siak merupakan sebuah kabupaten dari Provinsi Riau yang memiliki banyak objek wisata bersejarah dan sangat populer. Bangunan istana Melayu yang megah pun membuat siapapun ingin datang dan melihatnya secara langsung. Bangunan Kerajaan Kesultanan Raja Melayu Riau pun berdiri kokoh. Replika patung dan benda-benda istana pun sangat antik dan menjadikan istana menjadi objek wisata populer pengunjung di luar kota. Karena di masa pandemi ini, aktivitas wisata dikurangi hingga 50%. Bahkan semenjak lebaran ini, penutupan dilakukan oleh beberapa objek wisata Siak yang dilakukan oleh pemerintah guna membatasi pengunjung. Perbedaan pengunjung dari tahun 2020 dan 2021 pun sangat meningkat, yang mana dari 2020 hanya pengunjung bisa didatangi oleh 50%, sedangkan 2021 pengunjung benar-benar tidak boleh datang pada wilayah kawasan Siak karena dibatasi. Sesuai aturan pemerintah untuk tidak membuka secara aktif tempat wisata dan mengundang kerumunan. Taman Singapura. Taman ini menjadi tujuan wisata selanjutnya. Ketika kamu berada di daerah Siak, taman ini memiliki tempat istirahat yang cukup luas dan fotogenik sekali. Arah depan taman tersebut menghadap kelenteng Hock Siu Kiong, tempat ibadah etnis Cina lokal, dan bagian belakang taman menghadap ke Sungai Siak yang berseberangan langsung dengan Tangsi Belanda. Hal inilah yang membuat Taman Singapura ini tidak pernah sepi pengunjung. Bahkan di hari Lebaran bisa sangat ramai dan padat dikarenakan pengunjung luar daerah yang mengunjungi tempat ini. Dikarenakan masa pandemi, pengunjung pun sepi dan taman pun terlihat hanya diisi oleh beberapa orang warga lokal saja. Tangsi Belanda. Tangsi Belanda berada di seberang kota Siak, tepatnya di Kecamatan Mempura. Bangunan Tangsi Belanda ini dibangun pada tahun 1830, tetapi tidak langsung selesai 30 tahun kemudian, tepatnya 1860. Bangunan ini baru disiapkan. Pada masa itu, Tangsi Belanda difungsikan untuk pusat kesehatan bagi pemerintah Belanda. Pada saat ini, bangunan Tangsi Belanda masih berdiri kokoh dan menjadi objek wisata andalan masyarakat lokal maupun luar kota. Jauhnya akses perjalanan Tangsi Belanda yang berseberangan dengan Istana Siak membuat objek wisata ini mulai kurang ramai, apalagi diberi batasan pemerintah untuk pengunjung agar dibatasi. Nah, itu dia beberapa tempat wisata populer yang ada di kota Siak yang bisa kamu kunjungi. Ada banyak tempat wisata yang bisa kamu kunjungi yang tidak jauh dari pusat kota Siak, seperti Balai Karapatan Tinggi, Makam Koto Tinggi, Jembatan Siak, dan Taman Tengku Agung. Semua itu tempat wisata yang bisa kamu kunjungi selagi kamu mengikuti aturan petugas dan menjalani protokol kesehatan. Walaupun pembatasan pengunjung tetap diterapkan guna mencegah penularan COVID-19, namun masyarakat lokal tetap bisa menjadikan objek wisata tersebut sebagai referensi liburan tanpa harus mudik keluar daerah.
Baiklah, sekian perjumpaan kita kali ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat dan menjadi referensi liburan kamu setelah masa pandemi ini berakhir. Jangan lupa menjaga kesehatan ya, tetap berada di rumah dan tahan dulu mudiknya demi menjaga kesehatan kita dan orang yang kita cintai yang jauh di kampung halaman. Meriahkan suasana lebaran ini dengan silaturahmi melalui media online agar rasa kekeluargaan kita di hari Fitri ini tetap terjalin. Sampai jumpa.